Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? ready. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan ya dan menonton satu video lucu ya. Buat saya ini sangat lucu sekali ya. Karena tidak ada bimbingan ya kepada orang yang baru masuk agama tertentu ini. Dan kebetulan ini Pace Papua ya. Pace Papua, saya tidak tahu suku apa dia ya, karena saya memang lama di Papua. Tapi di video ini tidak disebutkan dia suku dari mana. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian, dia ini udah mu'alaf ya katanya. Lalu dia membawa kurban ya. Jadi dia bawa biasanya kan kambing, sapi gitu ya. Tapi dia bawa babi. Iya. Yang dibawanya babi teman-teman sekalian. Oh, gemuk sekali babi. Ya, tapi jangan olok-olok. Ya, harga babi di Papua itu cukup mahal. Jadi ketika dia memberikan itu sesuatu hal yang luar biasa. Babinya itu, waduh, imut sekali ya, gemuk begitu ya. Jadi harganya itu nggak kurang dari 20 jutaan itu harga babi ya di Papua itu. Nah, jadi dia sumbangkan itu di masjid teman-teman sekalian ya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? ready. Mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas Iya. kawin boleh nih. Kalian perhatikan teman-teman sekalian Iya. komentar-komentar ya. Nah ini dagingnya, oh segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Dan kalian melihat bahwa ini seorang mu'alaf ya. Ya, saya tidak bermasalah ketika dia itu mu'alaf. Entah dia mungkin agama Katolik, atau agama Kristen, atau agama apa sebelumnya. Atau mungkin tidak beragama juga ya. Kita tidak ada persoalan di situ. Tapi yang lucu saja ya menurut saya, apakah memang tidak diberikan pemahaman ya. Jadi ini nampak sekali bahwa dia memeluk agama itu tanpa mengerti apa-apa. Dia masuk ke agama Islam itu karena tidak mengerti apa-apa. Jadi itu sangat salah ya. Karena selama ini kan mereka selalu katakan bahwa yang mu'alaf itu cerdas ya. Kayak otak komputer, kata Ustadz Ipung Atria. Tetapi kalau begini modelnya teman-teman sekalian, ini otak apa? Ya. Apakah ini juga disebut sebagai otak komputer? Dia pintar sekali begitu.
Ya jadi saya rasa teman-teman sekalian yang salah di sini adalah tokoh agama, apakah itu ustadz atau umat Islam lah pokoknya yang mensyahadatkan dia. Jadi ini jadi pelajaran sebenarnya juga ya. Bahkan nilai positifnya saya bisa ngambil ya. Saya belajar dari sini. Artinya ketika ada orang Islam yang masuk ke agama saya, yaitu agama Kristen, itu tidak bisa asal-asalan. Harus dibimbing, harus dimuridkan, harus diarahkan, harus ditemani terus-menerus dan diajarkan tentang nilai-nilai kekristenan yang sebenarnya dan aturan-aturan apa yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Itu tidak perlu dibiarkan begitu saja, tapi orang yang baru masuk ke agama kita tertentu harus diajar baik-baik. Dan teman-teman kalau kalian melihat tadi itu komentar-komentar yang ya tentu orang-orang Islam yang berkomentar tadi sehingga semua bagus-bagus ya. Oh niatnya udah bagus. Allah Subhanahu wa taala akan catat ya. Dia memberikan dengan tulusannya karena tidak tahu gitu ya. Jadi yang salah jelas ya bukan orang Papua ini atau yang mualaf ini. Yang salah adalah tokoh agamanya ya. Yang salah adalah orang yang membimbingnya masuk ke agama tertentu gitu. Ini lucu ya, babi gitu. Babi ini kan diharam-haramkan oleh umat Islam. Babi ini adalah makanan yang tidak boleh kecuali, nah itu dia ya. Ada kecualinya kata Ustaz Abdul Somad. Kamu pilih makan babi atau pilih mati katanya. Oh pilih makan babi aja lah. Ya jadi boleh makan daging babi dalam waktu mendesak ya. Nah teman-teman sekalian. Tapi secara umum itu daging babi atau babi itu haram bagi umat muslim. Dan selalu mereka berdasarkan dengan imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Tapi teman-teman sekalian, itu mereka lupa dengan pelanduk, lupa dengan onta, lupa dengan kelinci gitu ya. Dan seterusnya dari imamat pasal 11 itu, ikan lele itu tidak boleh dimakan karena dia tidak bersisik ya. Ikan gabus, belut gitu ya. Dan masih banyak lagi ya semua makanan-makanan haram di situ. Jadi kalau Islam hanya mengharamkan daging babi ini kalau mereka berpatokan dengan imamat pasal 11 itu sangat keliru ya. Tapi bagi orang Kristen apakah itu haram? Tidak, karena memang itu diperuntukkan kepada orang Israel ya. Jadi orang Israel pun itu bukan haram atau halalnya, tapi kalau nggak salah koser non koser, artinya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan ya gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, melalui video tadi itu kita bisa belajar ya bahwa kita tidak boleh biarkan orang yang baru memeluk agama kita, agama apapun, mungkin orang masuk Islam ya tidak boleh diabaikan oleh para ulama, oleh para ustadz. Itu harus membimbing sampai tuntas. Jangan sampai orang itu masuk ke agama, memilih agama tanpa paham agama yang anutnya gitu ya, yang dipilihnya gitu. Itu memang hak kebebasan ya untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah ini bagaimana hikmatnya ya kepada orang Kristen, kepada saya secara khusus sebagai tokoh agama, ya ini jadi pelajaran buat saya. Jika ada orang yang Islam baru masuk ke agama Kristen, maka itu harus dibimbing sebaik-baik mungkin. Sehingga dia bisa benar-benar memahami agamanya, mengerti tentang imannya, dan kenapa dia bisa percaya Yesus, dan apakah sudah mengalami pertobatan atau tidak. Nah ini yang paling penting untuk kita lihat bersama dalam ajaran agama. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.